Halo semua, perkenalkan saya Nice Sitorus dengan NPM 1901010148. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama adalah pengertian menulis. Menulis dapat dikatakan sebagai suatu proses berpikir dan menuangkan pikiran itu dalam bentuk karangan. Menulis adalah serangkaian kegiatan untuk mengemukakan pendapat atau ide atau gagasan dalam bentuk lambang bahasa tulis agar dapat dibaca oleh orang lain. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran menulis. Abdurrahman dan Waluyo menyatakan bahwa tujuan menulis siswa di sekolah dasar untuk menyalin, mencatat, dan mengerjakan sebagian besar tugas-tugas yang diberikan di sekolah dengan harapan melatih keterampilan berbahasa dengan baik. Sedangkan Griffiths menyatakan bahwa dengan menguasai keterampilan menulis, siswa dapat meningkatkan kecerdasannya, mengembangkan daya inisiatif dan kreatif, menumbuhkan keberanian, dan dapat mendorong motivasi anak untuk mencari dan menemukan informasi. Selain tujuan, ada juga fungsi pembelajaran menulis. Menurut Tarigan, pada prinsipnya fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunitas yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir, juga dapat menolong berpikir secara kritis, dapat memudahkan untuk merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi, memecahkan masalah yang dihadapi, menyusun urutan pengalaman. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menulis, seseorang dapat mengekspresikan apa yang dirasakan dalam sebuah tulisan, di mana tulisan tersebut memiliki tujuan dan fungsinya baik bagi individu itu sendiri maupun untuk masyarakat luas. Selanjutnya ada jenis-jenis menulis. Pertama adalah eksposisi. Eksposisi adalah salah satu bentuk karangan yang berusaha menerangkan, menguraikan atau menganalisis suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan dan pandangan seseorang. Yang kedua ada deskripsi. Deskripsi juga salah satu dari jenis-jenis menulis yang artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata suatu benda, tempat, suasana, atau keadaan. Seorang penulis deskripsi mengharapkan pembacanya melalui tulisannya dapat melihat apa yang dilihatnya, dapat mendengar apa yang didengarnya, merasakan apa yang dirasakannya, serta sampai kepada kesimpulan yang sama dengannya. Yang ketiga adalah narasi atau kisahan. Narasi atau kisahan merupakan corak tulisan yang bertujuan menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Yang keempat adalah argumentasi. Argumentasi merupakan corak tulisan bertujuan membuktikan pendapat penulis, meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar menerima pendapatnya. Argumentasi berusaha meyakinkan pembaca. Cara meyakinkan pembaca itu dapat dilakukan dengan jalan menyajikan data, bukti, atau hasil-hasil penalaran. Yang kelima adalah persuasi. Persuasi adalah karangan yang berisi paparan berdaya ajuk ataupun berdaya himbau yang dapat membangkitkan ketergiuran pembaca untuk meyakini dan menuruti himbauan implisit maupun eksplisit yang dilontarkan oleh penulis. Selanjutnya ada metode pembelajaran menulis. Metode pembelajaran menulis adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya aspek keterampilan menulis. Ada beberapa jenis metode pembelajaran yang dapat kita gunakan dalam menulis. Yang pertama, metode pemecah masalah atau problem solving. Yang kedua, metode examples non-examples. Yang ketiga, picture and picture. Keempat, metode langsung. Dan yang kelima, metode sugesti imajinasi. Ada juga pendekatan pembelajaran menulis. Pendekatan pelajaran menulis merupakan sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran menulis tersebut menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan oleh penulis dapat dipahami oleh pembaca. Selain kita menggunakan metode, ada juga pendekatan pembelajaran menulis yang dapat kita gunakan. Yang pertama, pendekatan proses, yang kedua, pendekatan produk, dan yang ketiga, pendekatan berbasis genre. Selanjutnya ada strategi pembelajaran menulis. Strategi menulis adalah suatu cara atau teknik yang digunakan guru dalam pembelajaran menulis sehingga dapat tercapainya tujuan yang diinginkan.
Ada jenis-jenis strategi pembelajaran yang dapat kita gunakan dalam menulis. Yang pertama, strategi pembelajaran menulis dengan model pengembangan menulis informal. Yang kedua, strategi pembelajaran menulis dengan model pengembangan menulis proses. Dan yang ketiga, strategi pembelajaran menulis dengan model lintas keterampilan berbahasa. Dan yang terakhir ada tahap-tahap pembelajaran menulis. Yang pertama adalah tahap pratulis. Tahap pratulis merupakan tahap paling awal dalam kegiatan menulis. Tahap ini terletak pada sebelum melakukan penulisan. Di dalam tahap pratulis terdapat berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh penulis. Mulai dari menentukan topik yang akan ditulis, penulis mempertimbangkan pemilihan topik dari segi menarik atau tidaknya terhadap pembaca. Yang kedua adalah tahap pembuatan. Pada kegiatan ini, penulis lebih mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisnya, sehingga semua pikiran, gagasan, dan perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan. Tahap yang ketiga ada tahap revisi. Merevisi berarti memperbaiki, dapat berupa menambah yang kurang atau mengurangi yang lebih, menambah informasi yang mendukung, mempertajam perumusan penulisan, mengubah urutan penulisan pokok-pokok pikiran, menghilangkan informasi yang kurang relevan, dan sebagainya. Penulis berusaha untuk menyempurnakan draft yang telah selesai agar tulisan tetap fokus pada tujuan. Tahap yang keempat ada tahap penyuntingan. Pada tahap penyuntingan, penulis mengulang kembali kegiatan membaca draft. Tulisan pada draft kasar masih memerlukan beberapa perubahan. Kegiatan selama tahap penyuntingan adalah meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada draft kasar dengan melihat kembali ketepatannya dengan gagasan utama, tujuan penulisan, calon pembaca, dan kriteria penerbitan. Dan tahap yang terakhir adalah tahap publikasi. Tahap publikasi merupakan tahap paling akhir dalam proses menulis. Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempublikasikan tulisannya melalui berbagai kemungkinan, misalnya mengirimkannya kepada penerbit, redaksi majalah, dan sebagainya. Dapat pula dengan berbagai tulisan dengan berbagai pembaca. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran menulis di kelas tinggi. Terima kasih.